Selamat malam. Ya, malam. Silakan, Larry. Iya, perkenalkan nama saya Larry. Senang bisa join dengan Pak Elia di sini. Saya Kristen juga. Ingin sedikit bertanya juga untuk mengenai Trinitas yang tadi penjabarannya di screen saya lihat Allah Tuhan sebagai gelar dan namanya di bawah tadi ya YHWH. Itu kalau menurut pemikiran saya yang saya tangkap eh, berarti kan manusia memiliki nama dan gelarnya dia, tapi kan hanya dalam posisi apa ya, satu saat itu tetap satu tidak terpisah. Tapi kalau eh, Bapa, Putra dan Roh Kudus ini kan tempatnya juga mereka berbeda kan. Enggak? Siapa Ketika bilang? maksudnya ketika Yesus di bumi lebih kurang 2000 tahun yang lalu gitu kan, sebagai manusia, Bapa di surga seperti itu kan. Jadi maksudnya saya pengertiannya gimana ya, Hmm, supaya lebih jelas. karena gini, kamu memandang ide ilahi itu berbeda. Misalnya begini, eh apa ya saya katakan ya, sisir ini sebelum saya jadikan menjadi barang, ini adalah idenya saya, pikiran saya. Ya, ini di dalam pikiran saya, di dalam saya. Saya udah rancang sisir itu bentuknya begini-begini. Nah, itu ide saya. Nah, ketika ide itu menjadi saya aktualisasikan menjadi barang. Ide saya, rancangan saya mengenai sisir itu. Ide saya menjadi sisir. Apakah saya kehilangan ide saya di kepala saya? Enggak. Jadi ketika Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, dia tidak kehilangan idenya di dalam dia. Oh tetap, iya iya Tetap. Jadi Allah itu nggak bisu. iya. Gitu loh. Lagi pula, firmannya Allah dan rohnya Allah itu hidup. Karena Allah itu hidup. Bukan seperti kita. Roh kita, tubuh kita nggak hidup. Ya, saya sedikit tangkap. Cuman seperti contohnya kan kalau misalnya tadi yang namanya yang di bagan tadi yang Pak Elia buat siapa namanya tadi, Grace, terus pelajar adalah gelarnya kan. Tapi Ya. kan em, maksud saya itu dia tetap satu. Maksudnya orangnya individunya tetap satu, hanya namanya Grace, gelarnya pelajar, sedangkan kalau Yesus kan keluar dari alam, makanya ada Ya, juga betul. Grace itu namanya satu. Manusianya tetap satu. Gelarnya satu. Betul. Tapi tubuhnya si Grace tetaplah Grace. Rohnya si Grace tetaplah Grace. Pikiran firmannya si Grace tetaplah Grace. Tapi tidak ada tiga Grace. oke oke oke, sudah mulai dapat. Rohnya si Grace tetaplah manusia. Iya iya. Firmannya si Grace manusia. Rohnya si Grace adalah manusia. Tidak ada tiga manusia, hanya ada satu manusia. Iya, Allah pun. meskipun ada juga ayat yang mengatakan karena hanya ada satu Allah saja, ya kan. Ya, 1 Korintus 8 ayat Heeh, 6. betul betul. Dan hanya ada satu Tuhan Tuhan. saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi Betul. menunjukkan memang pribadinya berbeda, tetapi mereka satu hakikat seperti itu ya. Lebih tepatnya itu hupostasisnya berbeda. Karena itu hidup. Jadi hidupnya Sang Bapa, hayatnya itu melekat juga di dalam firmannya dan rohnya. Itu loh. Jadi itu yang membedakan kita dengan Allah. Ya, karena memang Yesus lah yang menyatakan Allah itu di dalam dirinya dia, seperti Nah, itu sama ya. seperti kamu. Aku nggak lihat wajah bentuk badanmu seperti apa, tapi firmanmu, pikiranmu yang menjadi suara di telinga saya, itulah yang menyatakan siapa kamu sehingga saya kenal kamu.
Maka Allah pun yang tidak kelihatan itu, firman-Nya menjadi manusia agar manusia kenal Dia. Itu loh. Iya, iya. Ya. Lalu satu pertanyaan lagi, karena Allah itu kan roh. Apa yang membedakan dalam artian bukan beda, kita tahu bahwa itu adalah satu hakikat, tapi apa yang sama seperti ayat yang bilang hanya ada satu Allah saja dan hanya ada satu Tuhan saja, dua meskipun tetap satu. Nah, apa yang membedakan Allah itu roh dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah nafasnya Allah. Allah Roh Kudus itu adalah rohnya Allah yang adalah nafasnya Allah. Kalau Allah itu roh, itu merujuk kepada hakikatnya yang tidak berwujud dan transenden. Jadi Allah itu roh, merujuk kepada Dia yang ada di mana saja. Sifatnya, tapi roh Allah atau Roh Kudus merujuk kepada hidupnya dan nafasnya yang menghidupi. Ayub 33 ayat 4. Iya, iya, karena tahu kan, saya pernah juga didatangi oleh seperti saksi-saksi Yehova seperti itu kan, mereka which is percaya bahwa Roh Kudus hanya eh, tenaga, kekuatan apa, tenaga Allah saja kan, bukan pribadi seperti itu. Makanya Ya, kita sebagai orang Kristen juga eh, harus memiliki pemahaman yang tepat juga gitu loh untuk mengcounternya seperti itu. ya. Jadi harus dibedakan Allah itu roh dan roh Allah. Kan itu beda. Iya, Allah iya, itu roh dan rohnya Allah. Masa roh punya roh begitu ya kadang ya. iya, 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 iya. Jadi Allah itu roh merujuk kepada Dia yang memenuhi segala sesuatu dan yang tidak kelihatan. Ya, tetapi roh Allah merujuk kepada hidupnya, Dia yang tidak kelihatan itu. Nafasnya, makanya Ayub 33 ayat 4 dikatakan, nafas Allah yang menjadikan aku. Veruah hakodesh. Nah, itu yang menghidupi kita. Makanya dikatakan Roh Kudus sang pemberi hidup. Berarti apa itu terkait dengan eh, kisah penciptaan manusia ketika Betul, Allah betul, betul. menghembuskan itu ya? Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Iya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua itu roh Allah melayang-layang. Kamu tahu nggak roh Allah itu melayang-layang untuk apa? Mencengkerami semesta untuk menghidupinya. Nah, ayat 3 berfirmanlah Allah. Itu ada firman Allah. Jadi ada Allah, ada roh Allah di ayat 2, ada firman Allah di ayat 3. Itu udah Trinitas itu. Iya, Semua orang Yahudi bebal, nggak mau terima. iya. Gitu. Makanya Bapak Gereja Agustinus dari Hippo, dia Oke. mengatakan bahwa penjabaran mengenai Trinitas dan hakikatnya itu sudah ada di dalam Kejadian di Bereshit. Itu sudah ada. Karena memang sebenarnya pada mulanya memang yang seperti itu kebenaran yang Betul. kemanan Allah itu ya. Iya, kebagaimana Allah yang satu, Iya, Dia yang hidup. iya. Oke, saya rasa sudah jelas. Terima kasih banyak, Pak Elia. Oke, oke, ya.